Oke, kita review materi yang kemarin terlebih dahulu ya. Kemarin kita belajar apa lupa aku. Pas continuous ya. Past continuous, Kak. Oke, pas continuous. Ada dua ya kemarin. Ada tiga jenis ya. Ada yang keterangan waktunya tuh spesifik, ada yang pakai adverbial clause, ada yang apa namanya? Ada yang sequence. Oke, coba sekarang boleh satu contoh aja yang eh, apa namanya suatu kejadian terus ada yang motong. Berarti yang when itu. Kak. Oke oke. Yang pakai when ya, Kak? Yes. Oke, let's go. Bisa nggak ya kalau ini? The teacher Mm-mm. was explaining the lesson when Mm-mm. I came in. The teacher Was was explaining explaining the lesson. the lesson when I came in. Bisa. Oke, very good. eh Mau coba yang sequence? Ini disambung juga nggak bisa. When. Yang sequence berarti tambah satu lagi yang pas simple gitu, Kak. Mm-mm. The teacher was explaining the lesson when I came in. N apa ya? Berarti pakai N ya, Kak? Mm-mm. And we Boleh kayak tanya atau apa gitu. Atau discuss. oh berarti and and we iya berarti and we discuss gitu ya, Kak ya. Mm-mm. Dan and we discuss together gitu. Oke, discussed berarti pakai past tense-nya ya. Iya. Oke, very good. Oke, Kak Raisa tadi sempat gabung terlempar lagi. Oke. Ya udah berarti kita lanjut lagi langsung ke lesson ke-9 present perfect. Nah, by the end of this lesson you will be able to understand when to use the present perfect to give new or recent information. Use the present perfect to show a connection between past actions and the present result. Distinguish the meaning of have gone and have been. Recognize situations where present perfect and past simple can both be used. Jadi nanti kita distinguish, membedakan present perfect sama past simple itu gimana, dan juga kadang ada situasi kita bisa pakai keduanya gitu, boleh memilih antara present perfect atau past simple. Kemudian choose between present perfect and past simple based on focus on now or past time. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Reza udah gabung. Tadi reviewnya sudah. Kiki, silakan Kak Reza bisa membuat contoh yang past simple, yang kok past simple, past continuous materi yang kemarin, Kak Reza. Oh, Kayak chatnya kayak dulu. kayak contohnya yang ini, apa namanya, ada kejadian progress, kemudian ada kejadian baru yang memotong kejadian yang berprogres tadi. Silakan Kak Raisa. Bisa nggak begini Kak kalimatnya? Oke, Halo? coba. Ya, halo. Ih, putus-putus nih jadi suaranya. Gini, uh, I was cooking in the kitchen. Mm-mm. Uh, when uh, when my brother uh,
ya? Aduh, lupa aku Kak. Maksudnya aku mau bilang gini, aku sedang memasak ketika itu kakakku datang ke rumah gitu. Oke, Dan, bisa pakai visit ya, juga sebenarnya boleh. maksudnya, aduh, maaf ya Kak, agak putus-putus dia. Yang tadi, yang my brother visited gitu juga bisa. Iya, eh, oke, maksudnya gini, eh, I I was cooking in the kitchen Mm-mm. when my brother pakai did ya Kak ya, did, maksudnya when my brother did visit, eh, eh, when my brother visited, eh, mengunjungi, visited, mengunjungi, maksudnya datang ke rumah gitu. Visited me juga bisa langsung. Jadi, when my Ya, brother visited, visited me. ya, when my brother visited me, gitu Oke, Kak. Mm-mm. bisa bisa. Oke, very good example, Kak Raisa. Kita lanjutkan ya, Iya, present perfect-nya. Nah, kita lanjut ke present perfect. Kita bahas structure-nya dulu, kemudian nanti kita akan pelan-pelan mempelajari function dari present perfect. Oke, yang statement tentunya kalau present perfect itu auxiliary-nya have or has. And then pas ordinary verb-nya atau main verb-nya adalah past participle. Contohnya di sini ada walked, berarti regular verb, driven irregular, eaten irregular. Jadi contohnya kalau I, we, you, they ketemunya have, I have walked, atau he, she, it ketemunya has, she has eaten gitu ya. Uh, Kemudian berarti kalau singularnya ya ngikutin he, she, it gitu. Kalau misalkan countable singular, noun, subject yang singular gitu maksudnya. Kalau subjek yang plural berarti ngikutin yang ini, yang they gitu. Berarti children have, a child has gitu. Oke, kemudian uh, negative sentence-nya itu berarti not-nya ditaruh setelah auxiliary. Auxiliary-nya kan have or has ya. Berarti ya have not kalau disingkat jadi haven't, atau has not kalau disingkat jadi hasn't gitu. Sama ya semua, pokoknya not itu selalu ditaruh di setelah auxiliary pertama. Kemudian yes no questionnya sama kayak tensi semuanya, berarti have or has-nya ditaruh sebelum subjek, have or has-nya ngikutin subjeknya gitu, walaupun ditaruh di depan dia ngikutin dari subjeknya begitu. Ini juga strukturnya sama persis ketika kita mau uh, menggunakan a question word yang menanyakan information question yang menanyakan selain subjek gitu. Sama persis semuanya, strukturnya sama kayak tensi-tensi sebelumnya. Yang beda cuma di struktur apa namanya? Kalau present perfect itu have or has past participle, bedanya di situ doang. Untuk apa namanya? Strukturnya baik statement, negatif, and then yes no question itu juga sama persis begitu. Contohnya misalkan I have eaten, kemudian I have not eaten. Terus kalau jadi yes no question, have you eaten? Misalkan eaten rice, have you eaten rice gitu ya. Atau have you eaten a burger? Kemudian kalau misalkan ditanya the burgernya berarti what have you eaten gitu. Sama. Coba kita langsung praktek saja. Membuat kalimat kemudian nanti dirubah ke negatif maupun interrogatif. Oke, silakan Kiki. Aku duluan, Kak. Oke, silakan. Apa ya contohnya? Ya, Kak. Uh, I have Mm-mm. I have written I have written. written ya. I have written a letter. Oke.
Kemudian jika dijadiin negatif, hasilnya gimana? Berarti I have not written a letter. I have not written a letter. Yes no question, I-nya diganti you. Have you written a letter? Have you written a letter? Oke, kalau misalkan ditanya a letter-nya, berarti question word-nya adalah What? oke, hasilnya Um, what? What? What did ya Kak? Pakai auxiliary-nya tetap mengikuti auxiliary yang present oh perfect. Hmm, berarti what have you written? betul. What have you Have you written? written? Betul sekali. Terus kemudian kemarin kan kita belajar untuk menanyakan subjek ya. Kalau menanyakan subjek itu berarti kan siapa yang telah menulis Ya. gitu kan. Berarti question word-nya ini apa? Kalau menanyakan subjek. Subject who? Oke, berarti gimana? Ada pola di balik gini nggak kalau misalkan menanyakan subjek? Ini kan tadi awalnya kan I have, jadinya have you. What have you written? Tapi kalau menanyakan subjek, ada pola have-nya ditaruh di sebelum subjek apa nggak? Hmm, sama nggak Kak? Beda ya? Eh, coba hasilnya gimana dulu deh. Nanya subjek kan Kak, berarti pakai who. Hmm, Berarti hasilnya? who, siapa yang menulis surat? Oh, berarti who written langsung ya? Who, apa ya? Eh, kan Who ini write kan who-nya udah menggantikan ini ya, menggantikan I. Berarti ada I? pola di balik-balik gitu nggak? Kayak yang menanyakan objek ini. Oh, enggak ya Kak. Langsung ya berarti who. Who written a letter? Auxiliary-nya masa ditinggal? Berarti who have ya? Oke, Who jadi have written? kalau who itu kita anggap singular, jadinya who has. Jadi Who question has? word itu ya kayak what, kayak who gitu. Misalkan ini menanyakan subjek, berarti setelahnya itu kita anggap singular kayak di sini. Gitu. Who has written a letter. Asumsinya bahwa siapa ini kan kita nggak tahu ya berapa orang yang nulis, siapa yang nulis, cewek atau cowok, atau mereka bisa jadi gitu. Kita nggak tahu, maka pakai yang singular gitu. Who has written a letter. Oke, bisa dipahami ya. Kak, tapi kenapa yang what ini tadi what have? Nah, Kalau oke, kenapa? Karena have-nya ini ngikutin you. Gini, karena dia ada subjeknya ya, karena ada you. betul. Kalau awalnya kan eh, Oh gitu. awalnya kan you have gitu ya. You have written gitu kan. Kalau yes no question kan have-nya taruh di depan. Have you Ya, gitu kan. Kenapa kok ya. have you ya? Karena have-nya ngikutin you-nya, bukan ngikutin mana-mana gitu. Oke, oke, paham Kak. Paham ya? Paham. Makanya a Thank you Kak. letternya ini objeknya ini cuma ditaruh di depan gitu aja, nggak mempengaruhi auxiliary-nya. Beda kalau misalkan menanyakan subjek. Kalau yang menanyakan subjek itu kan ini ya langsung ya. Posisi ini langsung diganti who gitu. Langsung diganti who, kemudian jadinya has-nya tetap ngikutin subjeknya gitu. Oke, oke Kak. Thank you Kak. Oke, you're welcome. Gitu ya, berarti ngikutin subjeknya. Apapun itu kondisinya, si have or has, is am are, was were itu ngikutin subjeknya. Oke, kita lanjut ke Kak Raisa, silakan membuat satu contoh. Nanti kita otak-atik seperti ini. Okay, I give the sample. Taruh sini aja deh. Kalau jangan ditutup. Oh, Oke, oke. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. oke oke. Uh, I have washed uh, clothes, Misalkan gini ya. but yeah, some clothes ya benar. Oke. Terus kemudian negatifnya, Negatifnya, I have not washed. I have not.
wash some clothes. Oke. Kalau yang yes no questionnya itu dia have you watched some clothes? Oke. Berarti kita tanyakan some clothes-nya berarti gimana? Question word-nya apa kalau misalkan Uh, menanyakan some clothes? what Jadinya what what is is, what no has what has has or have. Tadi you subjeknya apa? was subjeknya kan you kak kak it Mm-mm. subjek oh iya iya what have you watched what have you watched Oke, what have you washed gitu ya. Jadi apa yang kamu cuci? Sebenarnya kalau kita pakai some itu kan artinya beberapa ya. Some itu beberapa. Biasanya kalau iya kalimatnya negatif itu some-nya diganti any. Terus kalau kalimatnya interrogatif juga biasanya diganti any. Jadi kayak I have washed some clothes. oh gitu Aku biasanya atau aku biasanya aku habis nyuci beberapa baju gitu ya. Terus kalau kalau negatifnya some-nya diganti any. I have not washed any clothes. Aku nggak nyuci baju. Aku nggak gimana ya ngertinya? Pokoknya nggak nyuci baju sama sekali gitu. Terus have you washed any clothes? Itu juga sama. Jadi kayak any itu biasanya dipakai untuk negatif or uh, question gitu. Tapi bisa dipahami ya maksudnya ya? bisa kak. Kak Oke, kalau misalkan dia yang kak saya mau tanya kalau misalkan dia yang ditanya itu siapa yang mencuci itu berarti gini ya kak ya who coba. Mm-mm. has aku coba dulu ya kak has who has uh, washed ya Mm-mm. washed ya gitu ya berarti kak ya Who has washed? Mm-mm. siapa yang mencuci itu who has washed any clothes Betul? oh gitu Nah, gimana cara menanyakan some? menanyakan maksudnya gimana kak Misalkan some-nya ini kita ganti angka gitu ya. Aku telah nyuci 10 baju gitu misalkan. I have washed 10 clothes. Ya. oh Gimana cara iya menanyakan berapa banyak baju yang telah kamu cuci? Itu gimana? Question word-nya apa? Untuk menggantikan 10 ini. kalau consonantnya itu biasanya yang pakai how How? Kurang dikit? ya how many Betul. Betul sekali. Berarti how ya how many apa tadi? how many uh, have Wait a minute. Clothes-nya nyambung ke how many nggak? uh, berapa banyak berapa banyak cucian yang berapa banyak pakaian iya iya nyambung nyambung Betul. Jadi iya how many clothes gitu ya. clothes iya how many clothes Mm-mm. wash it have have wash it gitu ya Have. Subjeknya have gimana? wash jadinya dia pakai have ya Have. Terus kemudian wash it subjeknya. Subjeknya. sudah kamu berarti subjeknya pakai you Mm-mm. have Subjeknya you ditaruh wash mana it nih? ya ya Have you washed gitu ya? subjeknya ditaruh Oke, setelah betul. have ya Jadi how many clothes ini kan posisinya tadi berada di belakang ya, ya iya kan? bener Karena ditanya berarti kita taruh ke depan. Nah, gini. Karena ini menanyakan selain subjek, berarti kita tetap iya kak ngikutin pola yang ini. Gitu. Bisa dipahami ya? oh bisa bisa kak
Oke, jadi how many clothes have you washed? How Gitu. many clothes? Kayak Kalau misalkan, bedanya dengan how much itu pakai oke. much itu Kak. Jadi kalau how many Heeh. itu Maaf digunakan ya Kak. untuk Mm-mm. countable noun. Kalau yang much itu digunakan untuk uncountable Oh, gitu. Kalau clothes itu kita cek ya, apakah dia countable atau uncountable. Oh sorry, sorry guys, ternyata typo saya. Hmm, clothes. oh kalau clothes yang ini tuh, ini apa namanya? Uncountable, tapi ini bahan ya. Kayak material made by weaving or knitting cotton wool silk. Jadi cloth yang ini tuh bahannya gitu ya. Bisa pluralnya ini, tulisannya seperti ini. Atau bisa juga nggak clothes tadi, coba kita cek ya. Nah, kalau clothesnya ini yang baju gitu. Kalau cloth tadi yang bahan, kalau yang ini yang baju gitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini kan plural, berarti countable. Kalau countable berarti pakai many, udah benar. Tapi kalau uncountable itu berarti pakai yang how much. Maksudnya uncountable itu contohnya air, seberapa banyak air yang telah kamu minum misalkan gitu ya. Itu kan uncountable, berarti how much water, bukan how many water gitu. Misalkan how much water have you drunk? How much water have you drunk? Seberapa banyak air yang telah kamu minum? Nah, water ini uncountable, maka pakai much. Kalau clothes tadi countable plural, maka pakai many. Gitu bedanya, artinya sama. Seberapa banyak? Bisa dipahami Kak Raisa? Halo, Kak Raisa bisa dipahami? Oh my god, saya terlempar. Iya, tadi putus-putus Kak. Putus-putusnya dari mana? Aku kira jaringan aku tadi. Oh, Nggak sorry, banyak sih sorry, Kak, sorry. baru Baru? Baru mana? sebelum Kakak kelempar itu tadi aja yang putus-putus. Oke, Aku berarti yang nggak ingat juga sampai mana tadi Kak Riz yang putus. Yang tadi Kakak tanya, apakah saya sudah mengerti yang perbedaan how much itu Kak? oh Baru itu. ajanya. Oke, berarti Iya, yang penjelasannya tadi udah ya. Oke, sudah Kak. oke, gimana Kak? Bisa dipahami nggak? Bisa, bisa. Heeh. Oke, kita lanjut ya berarti ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke functionnya. Emma can't find her wallet. She's lost her wallet. She has lost. She has lost her wallet. She lost it and she doesn't have it now. Maksudnya adalah ini si Emma ini lagi nyari ya, tapi dia nggak bisa nemuin, nggak ketemu walletnya, dompetnya. Berarti dia telah kehilangan gitu. She has lost her wallet. Dia telah kehilangan apa namanya? Apa dompetnya. She lost it and she doesn't have it now. Kenapa pakai present perfect padahal hilangnya kan udah lampau. Nah, pakai present perfect itu karena she doesn't have it now itu yang kita menjadi highlight. Ada hubungannya sama masa saat ini gitu. Jadi dia hilang gitu. Hilangnya misalkan jam 7 dicari sampai sekarang jam 4 belum ketemu. Belum ketemu itu kan berarti dia udah nggak punya lagi. Sampai sekarang nih dia nggak punya. Berarti kan masih ada korelasinya sama saat ini.
ada korelasi sama masa saat ini, maka kita pakai present perfect gitu. Atau gampangnya telah gitu ya. Kayak she has lost her wallet. Dia telah kehilangan dompetnya gitu. Atau coba ya kita pahami yang poin B. Something has happened or new information. I've broken my glasses. Berarti new information. Maksudnya adalah mungkin dia ngerusak atau apa namanya? Glasses. Apa sih? Apa bahasa Indonesianya ini? Mereka, guys, Kak, kacamata bukan ya? Ah iya benar, Glasses. kacamata. Oke ya ya ya, kacamata. Jadi si kacamatanya hilang atau rusak gitu. Kok hilang sih? Rusak maksudnya. Itu baru rusak. Kayak new information. The train is delayed. There's been a technical problem. Ini juga berarti there has been ya. Has been. Been itu past participle dari be. Itu juga berarti new information. The company has announced a new policy. Nah, ini juga new information. Maksudnya informasinya itu baru banget terjadi gitu. Benar-benar baru-baru terjadi. Jadi present perfect itu. Kayak misalkan benar kejadiannya itu udah pas, tapi dia posisinya di sini. Ini now ya. Ini kejadian mungkin di sini. Kayak baru selesai gitu. Baru aja. Nah, itu present perfect. Present perfect itu uh, fungsi dasarnya itu. Fungsi dasarnya itu. Kalau perbedaannya sama past simple itu kan dia udah selesai. Maksudnya udah selesai itu udah complete gitu ya. Complete itu berarti udah nggak ada hubungannya sama masa saat ini. Kayak aku kemarin nonton. Udah berarti nonton yang kemarin itu complete. Nggak ada hubungannya sama masa sekarang gitu. Tapi kalau uh, baru saja aku nonton 1 menit yang lalu, berarti si apa namanya kejadiannya baru aja, itu kita pakai present perfect gitu. Atau aku telah makan gitu, atau eh apa ya, aku telah membeli gitu ya, itu juga bisa pakai present perfect gitu. Kalau yang pas simple itu tadi kan kayak bener-bener complete action yang udah bener-bener gak ada hubungannya dengan masa saat ini. Perbedaannya di situ, perbedaan utamanya pas simple sama present perfect gitu. Bisa dipahami guys? Slide yang pertama ini apakah membingungkan? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita latihan bikin kalimatnya biar semakin pemahamannya semakin oke. Present perfect past action with result now. Nah, ini maksudnya yang poin B tadi itu. Maksudnya adalah aksinya itu lampau tapi hasilnya sekarang gitu. Kayak tadi, hilangnya kan lampau, tapi sekarangnya ini masih belum nemu, berarti dia nggak punya dompet nih sekarang. Nah, itu maksudnya result now itu. Lina has missed the bus. She isn't on the bus now. Jadi dia Lina ketinggalan bus gitu, baru ketinggalan bus. Kan sekarang dia lagi mungkin di halte. Berarti kan dia udah ketinggalan nih. Nah, result now-nya adalah si Lina ini di halte gitu. Maksudnya gitu. Bukan ketinggalan busnya itu gini. Misalkan Lina udah di rumah ya, udah selesai kejadiannya eh, kemarin atau tadi malam atau tadi pagi, itu kita pakai past simple ya. Tapi kalau Linanya masih ada di haltenya, kita ngomong Lina has missed the bus. Nah, maksudnya adalah ya Lina baru ketinggalan busnya. Linanya masih di halte nih posisinya. Nah, itu kita pakai present perfect. Tapi kalau kita ngomong Lina missed the bus, itu berarti konteksnya adalah complete action nggak ada hubungannya dengan saat ini. Ya udah ngeceritain random aja bahwa dia kemarin ketinggalan bus gitu. Bisa dipahami nggak konteksnya? Apa kurang jelas, guys? Nanti kalau misalkan bingung langsung dipotong aja nggak apa-apa ya. Tak lanjut dulu. I read his message but I've deleted. It isn't there now. Nah, jadi oh sorry bukan I read ya, I read. Jadi maksudnya adalah
eh, udah dihapus gitu. Konsekuensi saat ininya adalah pesan-pesannya itu nggak ada sekarang. Nah, itu maksudnya ada result now-nya. David is still at the office. He hasn't left yet. Kan David ini masih di office nih sekarang. Sekarang nih masih di office, di ruangan gitu, si Davidnya. Kemudian he hasn't left yet. Dia belum pulang. Nah, belum pulang berarti kan ada hubungannya sama masa saat ini nih. Dia masih di office. Gitu. He is there now. Maksudnya dia sekarang di office. I can't find my phone. Have you seen it? Aku nggak bisa atau aku nggak nemu HP ku. Kau bisa, kamu tahu nggak gitu? Do you know where is it now? Gitu kan. Nah, itu juga apa namanya? Ada konsekuensinya dengan result now. Gitu. Kita compare ya, gone to sama been to. Rian is not answering his phone. He has gone to the gym. He is there now or on the way. Rian nggak ngangkat telepon teleponnya dia gitu. He has gone to the gym. Maksudnya adalah Rian telah pergi gitu. Jadi telah pergi bisa jadi dia lagi di jalan, konsekuensinya saat ini ya, atau dia udah nyampe sana gitu. Maya is at home again. She has been to the gym. Nah, she has been itu maksudnya adalah dia she went there and has come back. Jadi kalau she has been itu berarti dia udah habis dari sana gitu maksudnya. Kalau kita ngomong uh, have or has gone itu berarti telah pergi. Telah pergi itu maksudnya baik ada di perjalanan atau nyampe. Kalau has been or have been itu maksudnya kita habis dari tempat gitu. Habis dari mana tapi udah pulang gitu misalkan ya. I've been bla 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 gitu. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Apakah ada yang ditanyakan? Present perfect? Bisa, Kak. Oke, kita praktek yang ini ya. Praktek yang present perfect past action with a result now. Kayak contohnya, Lina has missed the bus. Atau boleh juga contoh-contoh yang ada di bawahnya. Boleh silakan, siapa dulu mau siapa dulu buat contoh? Wait, tadi gimana sih yang ini? Boleh juga pakai pakai contoh-contoh yang ada di sini. Maksudnya struktur yang seperti ini. Oke, silakan. Siapa dulu mau coba? Aku Kak, tapi coba dulu ya Kak. Yang B, yang present perfect sama dengan past action with a result now. Oke, Kalau let's go. kalau kalimatnya we have finished the project itu bisa nggak Kak? We have finished the project. Bisa, bisa. Berarti konteksnya benar-benar baru selesai ya, projectnya. Ya berarti udah ada hasilnya projectnya gitu kan Kak? Betul. Hasilnya udah ada. Konteksnya berarti beda. Sebenarnya kalau kalimat itu bisa juga pakai past simple. Tapi kalau pakai past simple itu kayak mungkin kemarin atau literally completed action yang nggak ada pembaruan apa namanya information gitu loh. Tapi kalau barusan we have finished our project itu berarti ada Baru kali gitu ya, baru ada banget selesai kan? betul kayak ada konteks new information, terus ada konteks tadi barusan bahwa resultnya udah ada gitu. Betul, betul, betul. Oke, silakan Kak Raisa boleh dicoba. Siapa ini, Kak? Kak Raisa silakan. Oh, aku juga sama, Kak. Masih yang present perfect sama dengan past action with a result now. Mm-mm. Kalau misalkan kalimatnya gini, Kak. Uh, he
he has forget it uh, with uh, dengan anak-anaknya, with your children. Oh, wait a minute, Kak Raisa, forget itu Misalkan regular or irregular? itu dia irregular karena ada yang forgot regular. Irregular, betul. Berarti past participalnya forget itu Iya, apa? Tadi, uh, soalnya tadi forget it, ya. forgot Forgot itu past dia tense atau past participle? past participle sama kak. Are you sure? Eh, Coba ya, kita cek ya. forgotten dia, forgot. Nah, forgot itu past simple, Ya, ya, forgotten past participle, tapi kita juga bisa pakai forgot itu untuk yang US. participle. Jadi kalau British itu pakainya forgotten, kalau pakai US itu forgot sama kayak past tense-nya gitu. Berarti boleh pakai dua-duanya. Forgot atau forgotten. Begitu. Oke, berarti gimana tadi boleh diulangi, Kak? My brother uh, had forgotten forgotten ya kak, Mm-mm. forgotten uh, with your children. Dia Forgotten lupa apa? dengan anak-anaknya. Oh, oke, oke. Berarti With uh, berarti konteksnya yang with result now itu ya? iya, Oke, oke, oke. Berarti sampai sekarang dia result juga masih now. lupa gitu kan? Iya. Kalau Oke. Oh, misalkan kayak gitu kak, kalau kan tadi kan saya buat kalimatnya kan dengan anak-anaknya, berarti kalau di bahasa Inggris kan itu with your children kak, gitu. oh, eh, anak-anaknya tadi he ya. Berarti anak-anaknya So, yang ke he berarti. Kalau he itu kalau berarti with possessive he adjektifnya pakai apa? positif adjektifnya berarti dia him ya. Him itu objek. Objek Yang ya. temennya Oh, my, your, our, their itu. iya, iya, aduh, lupa aku. Hi, 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 hi. Hi apa ya, Kak? Aku lupa. His. Is ya. Oh, gitu. Berarti with his children ya. Betul. Kalau perempuan her gitu. Tadi subjeknya he berarti pakai his. Oh, yes. Oke, Oke, thank you, very good. Kak. Oke, kita lanjutkan. Present perfect with just, already, and yet. Jadi kalau just itu a short time ago, berarti baru saja. Just itu berarti adverb ya. Boleh kita tambahkan just. Do you need help? No, I've just finished my work. Nah, aku baru saja. Uh, Lebih mantap lagi. Present perfect itu kalau ditambahin ini just yet gitu. Just itu a short time ago. I've just finished my work. Oh, berarti baru saja. Aku baru saja kelar kerjaanku gitu. She has just called me. Nah, ini juga lebih lebih mantap lagi artinya konteksnya nanti gitu. Apakah harus ada justnya? Enggak. Kayak tadi, ini tuh udah termasuk konteksnya udah masuk nih. Tapi kalau lebih oke lagi ditambah just. Justnya itu peletakannya kayak meletakkan not. Kan setelah verb auxiliary kan I have just finished gitu. Bukan I just have finished tapi I have just gitu. She has just called me. Have you just woken up gitu. Kemudian already sooner than expected berarti already itu udah ya artinya. Lebih cepat dari yang diekspektasikan. You should lock the door. I've already locked it. Aku udah menguncinya. Is the Kak, meeting? suaranya putus-putus, Kak. Oh, putus-putusnya dari putus-putusnya dari mana tadi?
dari just ya? Iya, Dari Kak, suaranya putus-putus. oh wow, waduh waduh waduh. Wait. Oke, kayaknya biar 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 stable tak off cam aja. Apakah masih masih putus-putus suara saya? Oh my god, terlempar lagi guys, so sorry. Kenapa ya wifi ku ya? Kok tiba-tiba letoy gini? Halo, tes tes tes. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Halo, halo, halo. Halo Kak, kedengeran nggak Kak? Kedengar, kedengar. Oke. Aduh, Kak Raisa terlempar ya. Aduh, kenapa ya wifi ku ya? What happened? Oke, kita lanjut ya. eh just tadi kan a short time ago, kayak I have just finished. Just itu ditaruh setelah verb auxiliary have. Kemudian already itu berarti artinya udah. You should lock the door. I have already locked it. Aku telah menguncinya gitu. Pakai already itu ketika sooner than expected gitu. Konteksnya adalah sooner than expected. Kayak uh, lebih cepat dari yang diekspektasikan gitu maksudnya. Kemudian it's already started. Is the meeting starting soon? Oh, it's already started. Meetingnya udah dimulai gitu. Kemudian they have already booked the tickets. Berarti mereka telah memesan tiketnya gitu. Ya memesan tiketnya adalah dengan konteks sooner than expected tadi gitu. Already itu peletakannya juga sama kayak just ditaruh setelah verb auxiliary pertama. Peletakannya sama kayak not gitu. Terus yet, until now, question and negatives. Yet itu kayak belum gitu ya artinya ya. Tapi biasanya ditaruh di kalimat negatif or question. Contohnya, have you decided yet? Kamu udah memutuskan belum? Nah gitu. Jadi yetnya taruh di belakang. Have you decided yet? Have you decided yet? Gitu ya. Jawabannya mungkin I have already decided gitu ya. Atau I haven't decided yet. Juga bisa seperti itu jawabannya. Aku belum memutuskan. Kalau udah memutuskan berarti jawabannya bisa pakai already atau just. I have just decided atau I have already decided. Tapi kalau tidak belum memutuskan kita juga bisa pakai have pakai yet lagi. I haven't or I have not decided yet gitu. Next, the bus hasn't arrived yet. Busnya belum datang. I have cleaned the room, but I haven't vacuumed it yet. Nah, berarti ini juga belum divakum. Jadi yet itu digunakan untuk question and negatives. Taruhnya di belakang gitu. Kalau yang just sama already tadi ditaruh di setelah auxiliary pertama. Terus di sini ada we can also use the past simple in the example on this page. Do you need help? No, I have just finished my work or I just finished my work. Bisa pakai past simple. Jadi a short time ago just ini kita juga bisa pakai pakai past simple juga sebenarnya sama aja konteksnya. Max isn't here, he's gone out or he went out. Nah, went out itu kan past simple ya. Begitu. Terus apakah uh, present perfect itu kan udah lampau tapi masih ada hubungannya sama present gitu kan. Terus apakah semua-muanya ini tuh kita bisa pakai past simple? Sebenarnya bisa, guys. Kalau kita konteksnya ngobrol, konteksnya informal, kejadian yang lampau, semua kejadian yang lampau pakai past simple itu nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalnya kita udah paham gunanya present perfect ya alangkah baiknya pakai present perfect gitu.
apalagi di tulisan ya, atau apalagi di artikel, apalagi di tugas-tugas kuliah or apapun itulah, whatever it is. Itu ya kalau paham present perfect ya pakai present perfect. Tapi kalau kita masa belajar untuk praktek speaking gitu ya, kalau kita taunya past simple, bingung, aduh pakai past simple atau present perfect ya ini, ya udah diterabas aja dulu pakai past simple nggak apa-apa gitu. Maksudnya gitu, bukan berarti membenarkan gitu ya, membenarkan yang salah. Tapi maksudnya kalau kita nunggu 100% understand the lesson kan ya nggak praktek-praktek gitu loh maksudnya. Oke, ada yang ditanyakan materinya sebelum kita exercise? Belum, Kak. Oke, kita lanjut ya. Loh, ini kenapa kok ada lose recover disappear di sini? Waduh, bentar. Tak ini dulu. Wait a minute. Oke, kita lanjut. Eh, coba Kiki dulu. Number one to number four. Boleh silakan Kiki? Eh, ini bertanya kan? Ke soalnya kan? Ah, ah. Read the Number situations and complete the sentences using present perfect. Jadi ini kayaknya langsung gitu. Present Oh, perfect oke, semua. oke. Number one, Ben is looking for his wallet. He can't find it anywhere. Ben has lost his wallet. Oke, Itu bukan, Kak? betul. Oh ya. And then number two. Eh, Emma wasn't feeling well last week. Now she feels fine. Emma has recovered. Very good. Recovered. Recovered. Oke. Recovered. And then number Number three. three, the cat was here a moment ago, but it isn't here now. The cat has disappeared. Oke, has disappeared. And then number four. Last month the temperature was 25 degrees Celsius. Now it's 30 degrees Celsius. The temperature has increased. Increased. Apa sih bacanya, Kak? Increased. Increase. Increase. Oke, increased gitu ya. Increase. Thank you, Kak. Oke. You're welcome. And then number five to number seven. Let's go, Kak Raisa. Number five, Ryan was not here early. Now he is here. Ryan has arrived. Has arrived. Has arrived. Arrived. Yeah. Oke. Rian wasn't Number here earlier ya. Earlier. Ini bacanya yeah. here. Jadi has arrived. Oke. Yeah. Number six. The shop was open this morning. Now it isn't open. The shop has closed. Yeah. Oke, the shop has closed. The shop. Oke. The shop ya Number bacanya, Kak. seven. The shop. Number seven, I was carrying my phone, but it slipped from my hand. I have lost. I have lost. I have lost. I Lost-nya udah have kepakai tadi, Kak lost. Raisa. Oh yeah. Oh, I dropped. Ha-ha. I Drop. have dropped my Oke. phone. Drop-nya double D ya. Yeah. Oke, very good. Oke, kita lanjutkan. Put in been or gone. Berarti ini tadi perbedaannya been or gone. Oke, boleh Kak Raisa number one to number three?
put in bin or gone. Yang bedanya make been or gone tadi. My sister, she is my son to Australia. Have she has gone to Australia. Jadi she's itu sebenarnya singkatan dari she has, tapi Yeah, juga bisa she she has is. gone. Oh, Tapi tergantung konteksnya. Kalau ini kan tadi present perfect ya berarti she has gitu. she has gone to Australia. Oke, very good. Betul. She has gone ya atau she's gone. Yeah. And then number two. Number two, I have just been to the bank. Betul. I have just been berarti baru dari gitu ya. Kalau been itu berarti dia baru dari bank. Kalau ini tadi telah pergi ke Australia. Betul. Number three. Australia. Number three, Mark has just gone out for a walk. Oke, Mark has just gone out for walk. Betul sekali. Berarti dia baru saja keluar gitu ya untuk jalan-jalan. Very good. Number 4 to number 5. Boleh Kiki? Number Sekalian 4, sampai ini nanti ya, sampai nomor 1 ya. Oke, silakan. number 4, the kids are not at home. They have gone somewhere. Oke, they've gone somewhere. Betul. And then Number 5, where have you been all morning? oke, betul. Where have you been? Nah, where have you been itu juga bisa kita, misalkan nih, teman kita cari-cari kok kelayapan kemana nggak jelas, terus mereka baru aja nyampe ketemu kita. Nah, itu kita konteksnya bisa nanya ke mereka, where have you been? Dari mana kamu? Nah, itu pakai present perfect tuh. Kan kejadiannya baru saja tuh. Dari mana aja sih kamu? Gitu. Kita nanyanya benar-benar tepat setelah mereka nyampe. Tapi kalau misalkan kita tanyanya, dari mana kamu tadi malam? Nah, itu berarti pakai past simple. Gitu. Bisa dipahami ya maksudnya? Bisa, Kak. Oke. Kita lanjut number one. Kiki. Number 1, Nina is still at the office. She has not left. Oke, she has atau she hasn't Yeah, she left. hasn't left. Oke, very good. Ada berapa sini? 10. Coba. Oh, 10. Oh, enggak. Oke, number 3 to number 4, Kak Raisa. Number two, I'm Oh iya, number 2, number 4. I'm looking for my keys. Ini pakai apa kalimat apa ya? Yes, no question ya. Yes, no question. Betul. Have you find them? Pas participalnya find apa? Pas participalnya ya. Aduh. Oh ya Kak, found Kak. Betul. Have you found? Have you found them? Faun ya tulisannya. Nah, betul. And then number 3. Number three, we invited Leo to the party, but he has not responded. But he hasn't responded. Betul sekali. But he hasn't responded. Okay, very good. And then number 4. Number four, is the movie still on, or
uh, has has it and itu apa ya pas partisiplenya? Boleh kita cek dulu ya di Oxford. And, apakah dia reguler atau irregular, Kak Raisa? Coba Iya. ditebak. Regular or irre? Itu Nah, dia berarti oh iya irregular. regular. Irre. Iya. Kan ditambah id toh? Iya. Oke, berarti has it ended gitu ya. Ended. Ended. Has it Oke. ended? Oke, very good. And then Kiki number 5 to number 7. Ini ada berapa? Oh, masih ada lagi. Ya wes, nggak apa-apa. Kirain udah selesai di sini. Oke, lanjut Kiki. Number 5 to number 6. Number 5 has but ini the price has increased. Oke. Pertanyaan ya, Kak? Ini Enggak, pertanyaan ya? benar. Oh, Tadi saya nulis jawaban kamu. oh, The price has has increased. ah, It's more expensive now. Oke. Number 6, you have not sent the email yet. Can you do it now? Send-nya regular or irregular? Irregular. Oke. SANT ya. Betul. Benar nggak? Betul. You haven't sent the email yet. Can you do Iya it kan? now? Betul. Iya. And then number 7. Number 7, are the guests still here? Or berarti ini pertanyaan. Or have they left? Have they left? Betul sekali. Left. Have they left? Oke. Number sekalian aja sampai nomor 11, Kak Raisa. Number 8, Sarah is unsure about her friend. She has not chosen yet. She has not chosen. Are you sure? Chosen. Pas Chosen partisipannya ya. choose apa? Chosen ya kan, Kak? Chosen ya. Chosen. Betul. Iya, Chosen. Kemarin toh? Ya, chosen. Chosen ya. Oke, very good. Number 9. Do you know where Mr. Ali is? Yes, I have just talked to him. Yes, I have just talked to him. Oke. Exactly. I have just talked to Betul nggak ya, him. Kak? Betul, Apa aku, betul. Kak? Pronunciation itu. Talk, Oke. oh iya. Betul. Number 10 is number 10 is the train leaving soon? No, it has already left. Betul Leave sekali. itu kan left. Betul. No, it has already left. Ya. Number 11 ini. Is your class Are you sure, Kak Raisa? The Oh, no. auxiliary. Salah. Has your Ah. class begun yet? Betul. Cara bacanya kalau yang past tense-nya kan tulisannya gini, gen. Ini bacanya gen. Iya. Kalau yang ini Past gunnya began gitu. Began. Oke. Very good. Oke, sekarang
Kiki 1 sampai 3. Read the situations and write the sentences with just, already, and yet. Berarti or yet. Berarti kira-kira situasi mana yang cocok pakai just, mana yang pakai already, mana yang pakai yet. Oke, silakan number 1 to number 3. Number 1, you finish breakfast and someone offers you food. No thanks. I just have I just atau I already. Tadi gimana I peletakannya just? I have just have dulu. I have just breakfast. Loh, have-nya? Tunggu Kak. Tunggu tuh. Ayo, gimana ayo? Bentar Kak. Lihat lagi materinya. Bentar ya Kak. Oke. Berarti berarti just Kak. I have just benar kan Kak? I I have have just, benar. breakfast. Gimana ya? I have just Finish. Gimana sih Kak? Dia harus kita tambahin kalimat atau langsung breakfast? Have-nya ini apa? Have. Have-nya Kak. Have just. Present perfect tadi kan ada have I have. or has past participle ya Ada kan? have. Ada past participle. Tunggu, Berarti yang Di dirubah situ ke past participle yang mana? Oh, berarti yang had jadi had dia. I Iya, Kak. have just. I have just had breakfast. Betul Oke, sekali. Kenapa kok ada dua? Have yang pertama ini auxiliary-nya, have yang kedua Iya, benar. auxiliary. Gitu, betul. Oh, betul. Ini juga nanti bisa disingkat gini ya. I've just had breakfast. Oke. And then number 2. Your friend left the room. A moment later, someone asked for her. Sorry, she has already left. She has already She left. has already left. Okay, and then number 3. You are still working on a task and someone says you are done. Not yet. I have not finished yet. Finished yet. Betul. Yep. I have not or I haven't finished yet. Okay, very good. Oke. Sekarang Kak Raisa, boleh number 4 to number 6. Number 4, you planned to buy tickets online. Your friend offers to do it. No, I have just by them. Oke. I have Just by book. Salah. Yeah. Past participle. Book. And then kira-kira nomor 4 ini cocoknya pakai already atau pakai just? Aku sudah. Oh ya, already ya Kak. Karena kan sooner than expected ya. Okay, very good. And then number 5. Number 5, you know your cousin is applying for a job. You want to know the result. Ini kalimat tanya ya. Betul. Kamu bertanya. Berarti dia
Kalimat tanya. Apa ya? Ini Eh, kalimatnya yes no question ya berarti. iya benar. Berarti Mm-mm. have y- have you Have you have you judged judge have you judged itu get-nya? oh, oh, get itu get got ya, Ha-ah. have you got the job Terus pakai yet, just, already. yet. Ha-ah, betul sekali. Got itu past tense-nya got, past participle-nya got, tapi dia juga bisa gotten. Kayak forgot tadi ya. Oke, and then number six. Number 6, you are still deciding what to study next year. Kamu masih untuk I have not. Oh, I have. I have already not. I. Are you sure already bisa nggak Oh dipakai no no not? no 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 no. Yeah, I have not. I have not decided decided yet. Betul. I have not decided yet. Very good. Oke, udah oke sekali prakteknya. Nanti latihan lagi ya, dilancarin lagi sama kira-kira lebih dipahami lagi bedanya sama pas simple itu gimana gitu. Nah, sudah selesai materinya sebelum ditutup. Apakah ada yang didiskusikan? Is there any question? Maaf, suaranya putus-putus, Kak. Oke, sebelum kita tutup, apakah ini suara saya masih putus-putus apa udah oke? Udah oke Kak. Kak, boleh ulangi lagi Kak tadi yang judge already ya itu tadi sempat keluar saya dari ini. Oke. Nah, ini tadi ya. Kalau just itu kan baru saja. A short time ago. Peletakannya ditaruh setelah auxiliary. I have just finished. Artinya ya baru saja gitu ya. Kalau yang already bedanya sama just, kalau already kan artinya sudah. Eh, already itu digunakan sooner than expected. Berarti lebih cepat dari yang diekspektasikan gitu. Kayak contohnya they have already booked the tickets. Berarti mereka telah memesan tiket. Berarti ekspektasinya mungkin nggak sekarang mereka telah gitu ya, tapi karena sooner than expected kita pakai already gitu maksudnya. Kalau just itu kan baru saja, kalau already udah. Tapi konteksnya digunakan untuk sooner than expected. Kalau yet itu dipakai untuk artinya belum ya. Dipakai untuk question sama negatif. Contohnya, have you decided yet? Kamu udah memutuskan kan belum? Atau the bus hasn't arrived yet? Busnya belum nyampe. Ya. Berarti belum nyampe kan masih ada korelasinya sama masa saat ini. Gitu ya. I have cleaned the room but I haven't vacuumed it yet. Itu juga udah dibersihin tapi belum divakum. Berarti belum divakum itu kan juga masih ada korelasinya dengan saat ini gitu. Begitu Kak Raisa. Bisa dipahami nggak? Atau masih kurang jelas? Bisa bisa Kak. Berarti Oh, present perfect ini Kak dia penggunaannya sama dengan kayak past participle ya berarti apanya ya tensesnya ya Kak. past participle. Berbeda ya. Dan Oh, past participle itu ordinary verb-nya. Past participle itu kan ordinary verb-nya ya. Kayak finished, kayak started. It has already started. Started-nya verb ordinary-nya pakai past participle. Gitu. Benar. Perfect itu selalu ada past participle-nya. Gitu.
Bisa dipahami Kak Raisa? Bisa-bisa, Kak. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan lagi kah? Halo, halo, halo. Sudah clear? Apakah udah bisa ditutup? Halo, apakah suara saya terdengar? Takutnya ini lagi koneksi saya buruk lagi. Halo, Allahu Akbar ya Allah. Terlempar lagi saya. Kami kira udah selesai, udah mau keluar aja, Kak. Oh, oke. Kalau ini sebelum tadi tuh tinggal penutupan aja tuh. Aku kira sebelum ditutup apakah ada pertanyaan lagi gitu. Terus tiba-tiba damn, keluarlah saya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Halo? Aduh, apakah saya ini mau Oh, terlempar lagi? Apa aman ya? berarti kalau tenses yang kita pelajari ini bisa kita gunakan, Kak, ya, kayak misalkan untuk conversation gitu ya, to speaking. Oh, bisa banget Kak Reza. Tensis-tensis yang di materi kita pelajari semua itu tensis yang memang benar-benar sering dipakai untuk speaking. Apalagi present perfect ini benar-benar sering banget dipakai gitu. Yang paling sering dipakai memang present simple, pasti setiap hari pakai tuh. Present continuous pasti. Present perfect juga. Kemudian past simple sering juga. Future apalagi gitu. Jadi yang jarang dipakai itu yang kayak yang panjang-panjang itu loh Kak. Yang kayak past, future, perfect, continuous. Nah, itu udah jarang tuh dipakai. Atau future, perfect, continuous itu juga jarang dipakai. Kalau yang present perfect itu sering banget. Present continuous apalagi. Present simple apalagi. Gitu. Oke, ada lagi kah yang perlu ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada. Oke. Oke, kalau tidak ada, so let's close our class by praying together. Oke, so kita ketemu minggu depan di hari Jumat lagi. Oke, terima kasih guys. See you next Oke, Kak. week. Thank you, Kak. You're Terima welcome. kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Iya.